Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naina Nuraini dengan NPM 230428111072. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merauke. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Fitri Azmi MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu apa pengertian dari tematik dan tujuan pembelajaran tematik. Nah, tematik diartikan sebagai dengan tema, dan tema sendiri berarti pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak dan sebagainya. Pembelajaran tematik ini merupakan proses pembelajaran yang penuh makna dan berwawasan multikurikulum, yaitu pembelajaran yang berwawasan penguasaan dua hal pokok yang terdiri dari penguasaan bahan atau materi ajar dan pengembangan kemampuan berpikir matang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Dan yang terakhir, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai landasan filosofis, psikologis, dan yuridis dalam pembelajaran tematik. Apa sih landasan filosofis itu? Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik ini merujuk pada dasar-dasar pemikiran dan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari penerapan metode pembelajaran tersebut. Landasan filosofis dipengaruhi oleh tiga aliran, yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Nah, yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik ini merujuk pada teori-teori dan prinsip-prinsip psikologi yang mendukung dan menjelaskan bagaimana siswa belajar secara efektif melalui pendekatan tematik. Dengan memahami dan menerapkan landasan psikologis ini, pembelajaran tematik dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa, serta memotivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik merujuk pada dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mengatur penerapan pendekatan pembelajaran ini. Landasan yuridis ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah-sekolah, memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan tujuan pendidikan, tapi juga memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut pada materi ketiga, yaitu mengenai karakteristik, keunggulan, dan kelemahan pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik ini memiliki karakteristik yaitu adanya efisiensi, kontekstual, berpusat kepada siswa, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa, dan kegiatan belajar akan lebih bermakna. Selanjutnya, keunggulan pembelajaran tematik yaitu pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna dan menghemat pelaksanaan pembelajaran dari segi waktu dan beberapa hal lainnya. Nah, di samping memiliki keunggulan, pembelajaran tematik juga memiliki kelemahan, yaitu pendidik atau guru dituntut kreativitas dan inovatif yang tinggi. Dan yang kedua, yaitu pendidik atau guru belum mampu mengintegrasikan antara aspek perkembangan beberapa mata pelajaran sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pembahasan materi keempat mengenai prinsip-prinsip, implikasi, dan langkah-langkah pembelajaran tematik.
Nah, adapun prinsip yang mendasari pembelajaran tematik yaitu yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Keempat, prinsip evaluasi. Dan yang kelima, menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik, yaitu mencakup yang pertama, implikasi bagi guru, yang kedua, implikasi bagi siswa, ketiga, implikasi terhadap sarana-prasarana, sumber belajar dan media, keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan, dan yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran tematik. Yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Kedua, memiliki kajian teori standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Dan yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya materi yang kelima yaitu mengenai model Webet, model integrated, dan model connected. Nah, model Webet yaitu salah satu pendekatan di mana berbagai mata pelajaran diintegrasikan berdasarkan tema tertentu. Model ini disebut Webet atau berjaring karena cara menghubungkan berbagai mata pelajaran menyerupai jaring laba-laba dengan tema sentral berada di tengah dan berbagai subtopik atau mata pelajaran menjalar dari pusat tersebut. Selanjutnya yaitu model integrated. Model integrated dalam pembelajaran tematik adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk mengkaji satu tema tertentu secara menyeluruh terpadu. Tujuan utama dari model ini adalah untuk membuat pembelajaran lebih relevan, bermakna, dan kontekstual bagi siswa dengan menunjukkan bagaimana konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu model connected. Model connected dalam pembelajaran tematik adalah pendekatan yang menghubungkan berbagai konsep, keterampilan, dan mata pelajaran melalui tema sentral atau topik tertentu. Ini bertujuan untuk membantu siswa memahami bagaimana berbagai aspek pengetahuan saling terkait dan relevan satu sama lain. Dalam model connected, fokusnya adalah penghubungan ide-ide dari berbagai mata pelajaran secara eksplisit untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif. Materi yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan tema, cara menentukan tema, dan prinsip pengembangan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Cara menentukan tema, yaitu guru harus mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Dan yang kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan dan pemilihan tema, yaitu yang pertama memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi, yang kedua yaitu dari yang termudah menuju yang tersulit, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dan yang ketiga yaitu dari yang konkret menuju yang abstrak. Selanjutnya materi yang terakhir, saya akan membahas mengenai elemen dasar pembelajaran tematik. Nah, berikut adalah elemen dasar pembelajaran tematik, yaitu yang pertama adalah komponen pembelajaran tematik. Dalam komponen pembelajaran tematik ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Nah, yang kedua yaitu integrasi. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Keempat, masyarakat sebagai sumber belajar. Kelima yaitu waktu. Dan yang keenam yaitu pemberdayaan. Elemen dasar yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran tematik. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi pembahasan singkat dari saya mengenai pembelajaran tematik. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good.